Part 20. Kembali bingung. Chandra menatapku, dan reaksi wajahnya sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Sekarang dia terlihat murung dan diam. Aku juga merasa serba salah, karena telah membuka dan membaca pesan dari Mas Arif. Aku tidak mengerti, ketika sedang berduaan dengan sang pujaan hati, tiba-tiba Mas Arif menghubungiku. Dia telah merusak suasana pertemuan dua insan yang saling melepas rindu karena tidak bertemu hampir 3 bulan lamanya. Sebaiknya aku membuka pembicaraan terlebih dahulu untuk mencairkan keadaan kami yang tiba-tiba terdiam. Aku sangat mengerti bagaimana perasaan Chandra setelah mengetahui Mas Arif masih menghubungiku. Kok diam? Tanyaku kepada Chandra. Gak apa-apa. Jawabannya singkat. Kamu marah? Tanyaku kembali. Apa aku punya hak untuk marah, sayang? Dia justru balik bertanya, hingga membuatku makin serba salah. Aku juga gak ngerti kenapa dia tiba-tiba hubungin aku. Semenjak kami resmi bercerai, baru kali ini dia menelponku. Aku percaya, sayang, tapi juga takut. Takut kenapa? Tanyaku ingin tahu. Bagaimana kalau dia terus berusaha menghubungimu? Apa kamu akan? Aku tidak mau membayangkan itu terjadi. Aku akan apa? Maksud kamu luluh? Itu tidak akan mungkin, karena dia sudah kubuang dari hatiku. Cukup satu nama yang ada dalam pikiranku untuk selamanya. Itu kamu. Aku berusaha meyakinkan laki-laki yang aku cintai itu. Terima kasih, sayang. Aku janji akan tetap percaya padamu. Dia kembali bersikap seperti biasanya, sambil mengembangkan senyuman. Aku merasa lega, karena suasana tidak menegangkan lagi. Kami kembali berbincang-bincang tentang kenangan-kenangan masa lalu saat masih kecil dulu. Tidak ada satupun yang dia lupakan dari apa yang pernah kami alami. Ingatannya sangat tajam dengan semua yang pernah kami lakukan. Mulai dari kejar-kejaran di sawah, sambil bermain lumpur, memanjat pohon manggis nenek, dan bahkan dia juga ingat saat kami bermain layangan di lapangan sepak bola. Aku tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa ternyata sahabat yang dulu sering menggodaku kini sedang duduk bersamaku. Namun, statusnya bukan hanya sekadar teman biasa. Dia laki-laki yang telah berhasil mencuri hatiku. Kami telah mempererat persahabatan yang dulu terjalin menjadi ikatan sepasang kekasih. Dia pujaan hati yang telah membawaku keluar dari penderitaan. Aku berharap agar Chandra menjadi laki-laki satu-satunya yang akan memberikan kebahagiaan yang kuimpikan. Oh ya, tadi kamu bilang akan melamarku setelah masa iddah berakhir. Apa kamu sudah yakin untuk menjadikanku sebagai pendamping hidupmu? Aku ingin mendapatkan kepastian darinya. Yakin banget, sayang. Jawabannya singkat, tetapi membuat hati merasa tenang. Bagaimana dengan orang tuamu? Tanyaku kembali. Abi dan Umi sudah mengetahui hubungan kita. Mereka tetap mendukungku. Aku makin terharu dengan penjelasannya, tetapi aku tetap merasa takut. Bagaimana jika aku memiliki kekurangan? Aku ingin tahu seperti apa reaksinya. Aku akan tetap terima kamu apa adanya, bukan karena ada apanya. Jawabannya sangat menyentuh. Tapi aku merasa tidak yakin kalau kamu akan tetap melanjutkan hubungan kita jika kamu mengetahui sesuatu yang terjadi padaku. Sesuatu apa, sayang? Ada apa denganmu? Kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Tapi mungkin kamu tidak akan baik-baik aja kalau sudah mengetahui kebenaran tentangku. Aku yakin akan tetap baik-baik aja karena sudah memilihmu sebagai belahan jiwaku. Aku percaya dengan ketulusan cinta yang Chandra berikan. Namun, hati ini masih tidak yakin kalau dia bisa menerima kekuranganku yang tidak akan mungkin mampu memberikan dirinya keturunan. Bagaimana reaksi laki-laki tersebut dan orang tuanya jika sudah mengetahui kenyataan yang sebenarnya? Pertanyaan itu yang selalu muncul dalam pikiranku. Rasanya tidak sanggup jika harus kehilangan orang yang kucintai untuk kedua kalinya. Sungguh, hati ini sudah merasa sangat nyaman dan tenang saat berada di dekat Chandra. Untuk sekarang, aku belum mampu mengatakan kekurangan yang ada pada diriku.
Aku menunggu saat yang tepat dan akan segera jujur menceritakan apa yang membuat hati ini selalu merasa gelisah dan bingung. Akhirnya, aku mengalihkan pembicaraan dan kami bercerita tentang masa-masa saat kuliah. Setelah azan asar berkumandang, kami kembali masuk rumah lalu menjalankan salat berjamaah. 1 jam kemudian, akhirnya Chandra berpamitan pulang. Aku mengantarkannya hingga ke depan rumah. Sebelum memasuki mobil, dia masih tetap berusaha menggodaku. Aku kembali salah tingkah dan merasakan pipi ini memanas. Sebenarnya, aku masih ingin berlama-lama menatap wajah teduhmu. Tapi apalah daya, aku harus pulang. Seandainya kamu sudah resmi menjadi istriku, aku akan segera membawamu pulang dan tidak ingin melepaskan pandangan darimu. Hobi banget sih godain aku dari dulu. Aku mencubit pinggangnya. Udah berani ya sekarang? Berani apa? Cubit aku. Tapi aku tetap suka sayang. Udah ah, sekarang kamu pulang dan jangan ngebut-ngebut. Hati-hati di jalan. Chandra segera memasuki mobil lalu meluncur dari depan rumah papa dan mama. Aku memandangi kendaraan roda 4 itu hingga hilang dari penglihatan. Aku kembali memasuki rumah yang disambut dengan senyuman kedua orang tuaku, Kak Radit dan Kak Ayu. Cuaca hari ini sangat cerah. Begitu juga dengan hatiku setelah kemarin bertemu dengan sang pujaan. Saat sedang menikmati udara segar, tiba-tiba Mas Arif berlari menghampiriku yang sedang duduk di kursi teras depan rumah. Aku mohon sayang, ampuni aku. Dia berlutut sambil memegang kakiku. Kamu apa-apaan sih mas? Aku kesal melihat tingkah laki-laki itu. Kenapa dia bisa lolos melewati pagar depan? Pak Yono kemana? Aku tidak tahu harus berbuat apa agar kamu bersedia memaafkan aku. Dia tetap memegang kedua kakiku. Lepasin, aku gak suka seperti ini. Aku berusaha berdiri, tapi sia-sia. Maafin aku sayang. Jangan panggil aku dengan sebutan itu lagi. Kita sudah tidak memiliki hubungan apa-apa. Kamu hanya orang asing untukku, gak lebih. Aku berusaha untuk bersikap tegas. Aku ingin kita kembali seperti dulu lagi. Itu tidak akan mungkin. Pergi kamu dari sini. Aku mengusirnya. Izinkan aku memperbaiki kesalahan yang dulu aku lakukan. Tolong kasih aku satu kesempatan. Aku mohon. Apa yang keluar dari mulutnya membuatku merasa mual. Jangan pernah kamu mengucapkan sesuatu yang tidak mungkin. Aku minta kamu pergi sekarang, atau aku teriak nih. Aku tidak akan pergi sebelum kamu memaafkan aku. Aku sudah memaafkanmu. Bahkan aku sangat bahagia karena kamu sudah menceraikanku. Aku merasa bebas mencari kebahagiaan yang kuinginkan. Jika kamu sudah memaafkanku, kembalilah padaku. Kita mulai dari awal lagi dan kamu akan menjadi istriku satu-satunya. Aku tidak mengerti dengan jalan pikiran laki-laki itu. Jangan mimpi kamu mas. Aku berusaha lepas dari Mas Arif hingga berhasil. Aku melihat Pak Yono berlari ke arah teras rumah. Dia terlihat panik dengan wajah memerah, lalu menarik tangan Mas Arif. Maafin saya non, saya tinggal sebentar saja. Ternyata Mas Arif memanjat pagar. Pak Yono menundukkan kepala di depanku. Kok bapak tahu kalau dia di sini? Tanyaku ingin tahu. Saya melihat mobilnya parkir di depan pagar. Saya hampiri dan melirik ke dalam. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Tadi saya ke kamar mandi sebentar. Pak Yono memberikan penjelasan. Kamu beneran manjat pagar mas? Tanyaku untuk memastikan ucapan Pak Yono. Iya, aku ingin segera bertemu denganmu. Ternyata dugaan Pak Yono benar. Keterlaluan kamu mas. Bawa dia pergi dari sini pak. Aku makin kesal melihat Mas Arif. Baik non. Pak Yono mencoba memaksa agar Mas Arif pergi dari rumah orang tuaku. Dia berusaha meronta dari cekalan Pak Yono. Aku gak akan pergi dari sini. Aku ingin bersamamu. Dia tetap nekat mengeluarkan kalimat itu. Tiba-tiba, Papa dan Mama keluar dari dalam rumah. Laki-laki parubaya itu sudah rapi dengan pakaian yang akan digunakan ke kantor. Kenapa kamu masih berani menunjukkan muka di rumah saya? Tanya Papa dengan suara meninggi. Mas Arif berhasil melepaskan diri dari Pak Yono.
kemudian berlari ke arah papa dan mama. Ampuni saya, Pak, Mah. Saya benar-benar menyesal telah menceraikan Alia. Dia berlutut di depan kedua orang tuaku. Jangan panggil kami dengan sebutan itu. Kamu bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Pergi kamu dari rumah ini. Saya sudah tidak sudi lagi melihat wajahmu. Sudah cukup penderitaan yang kamu berikan untuk anak saya. Papa terlihat sangat marah. Tolong berikan saya kesempatan sekali lagi, Pak. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Saya janji. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Bawa dia pergi dari sini, Pak Yono. Akhirnya, Papa juga melakukan hal yang sama denganku. Pak Yono pun membawa Mas Arif pergi dari hadapan kami. Sungguh, aku tiba-tiba sangat kesal hari ini. Dia telah berhasil mengobrak-abrik hati dan perasaanku. Laki-laki itu benar-benar tidak tahu diri, hingga nekat memasuki lingkungan rumah Papa dan Mama. Mungkin dia berpikir bahwa aku wanita yang dulu mencintainya. Aku selalu menurutinya dan menghormati apa yang menjadi keputusannya sebelum Alexa memasuki rumah tangga kami. Akan tetapi, sekarang tidak dapat lagi disamakan dengan yang dulu. Kini, aku wanita yang statusnya jadi berubah karena perbuatan laki-laki itu. Seharusnya dia menyadari bahwa aku tidak akan pernah lagi menganggapnya ada. Aku sudah berusaha untuk memaafkannya, tetapi bukan berarti harus kembali mendampinginya. Semua itu tidak akan pernah terjadi, karena keputusan terbaik adalah berpisah dengannya. Dia tidak pantas lagi menjadi suamiku. Sekarang, aku ingin fokus menata diri dan bersiap-siap untuk melangkah maju, mencari kebahagiaan yang kuinginkan. Aku ingin menikmati hidup dan berbahagia bersama orang yang aku cintai saat ini. Aku melangkah memasuki rumah, sedangkan Mama dengan setia melihat Papa berangkat kerja. Wanita cantik parubaya itu sangat beruntung memiliki suami yang sangat mencintai dan peduli kepadanya. Aku berharap agar pendamping hidupku kelak juga penyayang dan penyabar seperti Papa. Sekarang aku sudah berada di kamar indah yang selalu setia menemani sejak dulu. Aku menghempaskan tubuh ke tempat tidur, lalu memainkan ponsel yang mengeluarkan getaran. Aku melihat layar dan ternyata pesan masuk dari Chandra. Sayang, Abi dan Umi ingin bertemu kamu dalam minggu ini. Hatiku berdebar tidak beraturan membaca pesan itu. Tapi aku belum siap, Indra. Aku mencoba menolak permintaannya. Mereka ingin membicarakan keseriusan tentang hubungan kita. Umi bilang padaku kalau beliau sudah tidak sabar ingin memiliki cucu dariku. Duniaku terasa berhenti setelah membaca kalimat tersebut. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus jujur dan mengatakan kebenaran sekarang kepada Chandra? Tanpa ku minta, bening kristal dari pelupuk mata pun jatuh. Hati ini terasa perih. Apa jawaban yang akan Alia berikan kepada Chandra?